Ada berita ramai terkait dengan buzzer ya. Dalam waktu beberapa hari ini muncul isu terkait dengan pengangkatan seorang staf khusus ya Komdiji, Kementerian Komunikasi dan Digital ya di bawah komando atau nakoda Mutia Habib ya Ibu Mutia Habib yang mengangkat seorang buzzer untuk menjadi staf khususnya untuk menangani atau mengelola strategi komunikasi ya, yang sontak mendatangkan keriuhan ya, keramaian, tanggapan yang kembali ya, lagi-lagi mengaitkannya dengan buzzer Mulyono katanya seperti itu. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik, selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita sama-sama untuk belajar meninggikan argumentasi kita, belajar berpendapat, beropini dengan nalar yang sehat tanpa harus ya memaki-maki, merendahkan derajat seseorang, tetapi justru belajar meninggikan gagasan ide ya dalam konteks kita berargumentasi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, baik teman-teman, sebelum kita ulas tentang persoalan buzzer itu, kita akan ambil satu kutipan dari buku 7 Teori Sosial ya, 7 Teori Sosial, sketsa penilaian perbandingan Tom Campbell ya. Di situ saya akan ambil satu kutipan saja. Kata-kata Aristoteles yang menarik untuk kita renungkan adalah manusia adalah seekor hewan sosial ya. Jadi Aristoteles mengatakan manusia itu seekor hewan sosial. Nah, jadi buzzer itu hewan apa? Tapi kita bicara dulu advertising kita, ada sebidang tanah 10 kali 20 di dekat IKN, ya 10 sampai 15 menit dari titik nol, dan teman-teman persis letak tanah itu di pinggir jalan, cocok untuk rumah, bisnis atau kantor ya. Dengan 1 juta rupiah teman-teman sudah punya hak untuk membangun impian. Baik teman-teman, kembali, buzzer itu hewan apa ya? Jadi ini hewan ya, buzzer ya. Kalau kita bicara tentang buzzer itu kan pendengung ya, biasanya bicara tentang lebah yang gitu ya. Jadi simbol lebah, yang kemudian lebah itu, hewan itu masuk ke dalam struktur birokrasi yang ya dalam konteks tertentu orang kemudian menduga bahwa buzzer itu adalah buzzernya Mulyono yang diberikan ruang, diberikan tempat untuk memperkuat ya desain politik di masa mendatang, khususnya untuk melegangkan Gibran dan sebagainya. Saya kira kita coba netralisir barang itu ya. Ya, kita lihat dulu komentar yang diposting oleh Harian Kompas dalam konten beliau, Harian Kompas maksudnya, polemik status buzzer di Kementerian Komdiji ya. Di situ ada beberapa tanggapan, kementerian tak bermutu, ini dari Alpin Nafid ya, kementerian tak bermutu, ngabisin anggaran cuma jadi sampah, buzzer jadi PNS, lama-lama menterinya isinya buzzer semua ya, meresahkan. Orang titipan, keahlian minim diangkat jadi pegawai tanpa tes dan seleksi. Parah merekrut pegawai tanpa tahu latar belakang. Mantap, sekarang cuma Tempo Media yang terpercaya berarti. Akhirnya Basar Mulyono dapat jabatan juga ya. Jadi kalau saya baca dalam riset ini memang ada kontraproduktif yang menurut saya juga konteks pelabelan tentang segala sesuatu berkaitan dengan Pak Jokowi ini terus mengemuka ya, tidak pernah surut. Ya, apa-apa selalu dihubungkan dengan Jokowi. Tapi ya itu sah-sah saja karena publik punya tangkapan, kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau mengkorelasikan satu hal dengan hal yang lain. Ya demikian ya. Jadi saya kira kita hormati saja ya, fine-fine saja, sah-sah saja. Tetapi bagaimana bukan partai politik untuk melihat fenomena tentang pengangkatan staf khusus ya dari seorang penggiat media sosial yang lebih dikenal sebagai buzzer ya. Kalau dalam catatan yang di-sharingkan dalam berbagai macam kesempatan itu menunjuk pada sosok Rudi Sutanto ya, yang dalam akun X-nya menggunakan nama Rudi Valinka ya. Nah, herannya juga Bu Mutia tidak kenal pasti bahwa Rudi Sutanto itu adalah Rudi Valinka dan sebagainya ya. Jadi belum ada validasi tentang persoalan itu. Tapi kita mau bahas tentang apakah seorang buzzer itu bisa hadir dalam satu struktur pemerintahan ya sebagai staf khusus. Nah, ini kita harus lihat bagaimana
bahwa staf khusus itu memang adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi khusus ya, kecakapan khusus yang tidak dimiliki ya. Bisa jadi sekarang kita mesti aware terkait dengan pengaruh apa yang disebut dengan ekologi administrasi ya. Ekologi administrasi salah satunya itu adalah perkembangan ICTS, informasi komunikasi dan teknologi ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa sekarang ini kalau kita berbicara tentang profesi-profesi seperti seorang dosen-dosen, seorang guru besar, itu memang mereka-mereka adalah orang-orang yang menurut saya tidak banyak berkecimpung dalam dunia media sosial, khususnya bicara pada dimensi-dimensi influencer dan juga bicara tentang buzzer ya. Ini penting sehingga untuk mencari staf khusus bergelar profesor itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi profesor-profesor sekarang kita ini kan saya quote kebanyakan masih perlu banyak belajar dalam menguasai AI ya, artificial intelligence dengan segala varian-varian kecanggihannya dan sebagainya, fitur-fitur yang tidak mudah untuk kemudian menyesuaikan ya, karena bagaimanapun juga profesor-profesor sekarang itu bukan natif digital ya, tapi mungkin guest digital ya, tamu digital. Karena seringkali ya dia harus dibantu oleh orang-orang di sekitarnya yang merupakan gen digital yang memfasilitasi agar supaya pemikiran-pemikiran para profesor atau guru besar itu bisa terdeseminasi atau tersebar luaskan di ruang media sosial. Bagaimanapun kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah terobosan yang positif ya, karena sekali lagi ya kita bukanlah seorang saya seringkali memperkenalkan diri sebagai seorang buzzer ya, jadi buzzer NKRI. Jadi silakan saja setiap orang punya buzzer, buzzer korporasi kah, buzzer individual ya. Kalau kita bicara tentang buzzer seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa buzzer itu memang adalah salah satu posisi infrastruktur organ-organ dalam ruang media sosial yang mau tidak mau harus diakui eksistensinya ya. Kalau kita berkaca pada proses pemilu kemarin, kita melihat bagaimana seluruh pesaing atau katakanlah suksesor-suksesor yang berlaga di dalam konteks pilkada dan juga pilpres kemarin itu mereka dibantu oleh para influencer dan sekaligus para buzzer ya. Jadi ini realitas sosial politik digital yang tidak bisa kemudian kita pinggirkan begitu saja. Nah, tentu sebagaimana yang saya sharingkan dalam beberapa kesempatan bicara tentang buzzer itu kan ada buzzer yang sifatnya buzzer komersil dan ada buzzer yang sifatnya ideologis ya. Buzzer komersil itu betul-betul by kontrak ya. Jadi dalam konteks sebuah isu ingin di framing atau di deframing ya, dibesarkan atau dikecilkan, maka itu ada nilai nominal komersil di dalamnya misalkan 100 juta kah, 200 juta, 50 juta dan sebagainya. Ya, kalau bicara tentang buzzer ideologis, itu biasanya dia bergerak secara individual ya, dalam konteks ini seperti bukan partai politik, adalah buzzer individual ya, buzzer NKRI, artinya ideologi. Ideologi BPP adalah bagaimana ikut memajukan, mensejahterakan, memakmurkan, strengthen our nation ya, memperkuat kehidupan tatanan bernegara kita. Ini merupakan misi bukan partai politik sehingga dalam konteks kalau berbicara tentang komersialitas, saya kira harus jujur diakui komersialitasnya adalah peluang, opportunity untuk mendapatkan AdSense ya dari Google. Nah, sebatas itu dari mereka-mereka yang punya brand-brand yang ingin dipublikasikan sejauh itu. Tetapi kalau kemudian dia di-hire oleh suatu kekuatan sosial politik, itu akan ceritanya akan lain ya, seperti itu. Jadi menurut saya sah-sah saja ya pemerintah kemudian mengangkat para buzzer atau buzzer untuk menjadi staf khusus. Nah, di sini kan kita lihat bahwa dalam dunia perkembangan teknologi ya, informasi komunikasi dan teknologi, sebut saja misalkan dalam komunitas hacker. Ya, ada hacker hitam, ya, ada hacker yang putih ya. Bahwa kemudian teridentifikasi, dikenali bahwa Rudy Valinka ini adalah buzzernya Mulyono, artinya mengendorse Pak Jokowi waktu itu dan sebagainya, saya kira itu bukan soal ya. Sejauh dia bisa kemudian ditata ulang dalam konteks dia berakselerasi kompatibel dengan tujuan kementerian ya yang memberikan support system terkait dengan penyelenggaraan negara dalam area atau wilayah yang disebut dengan wilayah offline atau wilayah digital. Nah, di sini kita tentu jangan berburuk sangka terkait dengan persoalan pengangkatan buzzer. Buzzer ini
bukanlah buzzer sembarangan. Buzzer itu selalu juga punya kompetensi, punya kapasitas, punya kecakapan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Justru mereka-mereka adalah orang pemain-pemain yang menguasai ya hutan digitalnya ya, dan bagaimana memahami psikologi massa, psikologi komunikasi yang tidak bisa kemudian kita remehkan begitu saja. Sehingga di posisi ini Basar menyambut baik ya sebuah terobosan inovasi government dalam konteks bagaimana menghadirkan bukan hanya influencer, influencer sudah biasa ya, buzzer, jadi keberadaannya yang memang masih orang bilang ya panas-panas dingin untuk kemudian ditanggapi, direspon kehadirannya dalam ruang media sosial. Tapi sekali lagi ini merupakan sebuah terobosan yang patut kita support, dukung, terlepas yang jelas kita harapkan buzzer yang diangkat oleh Bu Mutia Habib ini adalah seorang buzzer NKRI, bukan buzzer-buzzer dalam konteks kelompok dan kepentingan tertentu, sehingga itu bisa jadi nanti akan resisten, ya di-reject oleh publik kalau itu terjadi. Bahkan bukan partai politik pun juga akan mengawasi eksistensi buzzer yang di-hire menjadi seorang staf khusus di Kementerian Komdiji. Ya, selamat buat Komdiji, selamat buat buzzer yang ada, tunaikan tugas untuk memperkuat bangsa dan negara kita, dan tentu kita berharap itu memberikan inspirasi dan motivasi bagi para buzzer-buzzer yang lain untuk bisa eksis dalam ikut memberikan warna, memberikan nilai bagi penguatan bangsa dan negara kita, bukan partai politik.